وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali mempelajari, membaca dan memahami di antara sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Karena di dalam sabda-sabda beliau pasti akan terdapat banyak sekali pelajaran, kebaikan dan bimbingan yang dapat kita raih untuk meniti hidup dia di dunia ini dan untuk kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat. Adapun hadis yang kita sama-sama akan baca dan pelajari adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dan hadis ini disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana rajulani min baliin hayyum min Qudaa aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastushhida ahaduhuma wa ukhira al-akharu sanah. Qala Talha bin Ubaidillah fa uritul jannah fa ra'aitu al-mu'akhkhar minhuma udkhila jannah qabla syahid fata'ajabtu lidzalika fa asbahtu fa dzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad shoma ba'dahu Ramadan wa shalla sittata alafin raka'atan wa kada raka'atan sholata sanatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia bercerita atau berkata, jadi pernah ada dua orang laki-laki dari daerah Bali, yaitu suatu hayyun, suatu desa dari suku atau kabilah Qudaa. Nah, kedua laki-laki ini aslama, masuk Islam, ya, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka masuk Islam dan baik keislamannya, mereka giat mengerjakan kewajiban-kewajiban mereka sebagai muslim. Kemudian fastushhida ahaduhuma, lalu salah seorang di antara keduanya mati syahid, yaitu ikut berjuang memerangi orang-orang kafir bersama Rasulullah SAW dan terbunuh ya dalam peperangan itu. Akhirnya dia mati syahid. Wa ukhira, dan diberikan tangguh al-akhar yang lain sanah selama setahun. Jadi orang yang kedua di antara dua sahabat itu masih hidup selama setahun ya, dan dia melakukan yaitu kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim. Kemudian setelah itu wafatlah ya yang kedua ya, jelang setahun. Kemudian qala Talha ibnu Ubaidillah, kemudian berkatalah Talha bin Ubaidillah, yaitu salah seorang sahabat yang menjamin dan melindungi dua orang tersebut ya dalam masuk Islamnya. Kata Talha, fa uritul jannata fa ra'aitul mu'akhkhar minhuma udkhila jannah qabla syahid. Lalu ia dimimpikan kepadaku, jadi aku bermimpi yaitu melihat surga. Fa ra'aitul mu'akhkhar, lalu aku melihat al-mu'akhkhar, orang yang terakhir ya, minhuma, dari keduanya, orang yang terakhir yang diwafatkan dari dua orang sahabat itu ya, aku melihat yang terakhir minhuma, dari keduanya, udkhila jannah, dimasukkan ke dalam surga qabla syahid, sebelum orang yang mati syahid. Jadi orang yang kedua dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu daripada kawannya yang mati lebih dulu. Padahal orang yang yaitu wafat terlebih dahulu matinya adalah mati syahid. Ya, artinya harusnya memiliki keutamaan sebagai orang yang mati syahid. Tetapi ini yang membuat heran nanti, yaitu Talha, bahwa orang yang mati syahid itu masuk belakangan, ia sesudah temannya yang wafatnya biasa. Fata'ajabtu, lalu aku merasa heran.
ya lidzalika, ya akan kejadian, akan peristiwa tersebut. Ya, kok bisa gitu orang yang meninggalnya biasa lalu dimasukkan ke dalam surga lebih dahulu daripada orang yang mati syahid. Fasbahtu, lalu di waktu pagi, di waktu subuh, fadzakartu dzalika, aku ceritakan yang demikian itu, aku ceritakan mimpi itu lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka menjawablah, berkomentarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas ya keheranan dari Thalhah bin Ubaidillah. Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan, bukankah sungguh-sungguh dia telah saum ya Ramadan sepeninggal sahabatnya itu? Bukankah sempat ia bertemu dengan bulan Ramadan dan dia puasa Ramadan ya sepeninggal dari kawannya yang meninggal terlebih dahulu? Wa sholat sittata alafin rakaatan, dan bukankah dia juga sempat sholat selama 6.000 rakaat, dan kada wa kada rakaat, dan juga demikian dan sekian rakaat sholat hasanah, sholat selama setahun. Ya, jadi setahun ini memiliki waktu yang panjang, di mana waktu itu ya orang atau sahabat yang meninggal kemudian atau sahabat yang kedua di antara dua sahabat itu sempat melakukan amalan-amalan seperti berpuasa, sholat 5 waktu, sholat Jumat, bahkan juga sholat-sholat sunnah yang tidak bisa dikerjakan oleh orang yang mati syahid. Ya, bukankah demikian? Demikian hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan ya dari Ibnu Hibban dan juga Ibnu Majah, ya ada tambahan di akhirnya dengan sanad yang sahih, falama bainahuma ab'ad mimma bainas samai wal ardi. Maka jarak di antara keduanya, di antara dua sahabat tersebut, di antara dua kawan tersebut ya yang berasal dari daerah Bali, yaitu dari suku Qoda'ah ini, ya, maka jaraknya adalah lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Jadi jauh sekali. Jadi orang yang meninggal kemudian setahun kemudian itu berada jaraknya jauh dengan orang yang meninggal terlebih dahulu, kedati pun dia yaitu mati syahid. Ya, itu ada tambahan ya dalam riwayat yang lain. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, Abu Ya'la dan yang lain-lain juga dengan sanad yang sahih dari Abdullah wa an Abdullah ibn Shaddad, dari Abdullah bin Shaddad. Ya, Abdullah bin Shaddad bercerita, anna nafaran min Bani Uzrah salasatun atawun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa pernah ada sekelompok orang dari Bani Uzrah yang jumlahnya 3 orang. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aslamu, lalu mereka ketiga orang ini yang dari Bani Uzrah ini mereka masuk Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi bersabda yang disaksikan oleh Abdullah bin Shaddad ya kepada 3 orang itu, mayyak fihim, siapakah yang mencukupi mereka setelah mereka masuk Islam? Siapa yang akan mencukupi kehidupan mereka? Siapa yang akan melindungi mereka? Siapa yang akan menjamin ketiga orang ini? Qala Thalhah, berkata Thalhah bin Ubaidillah, ya, kata Thalhah, ana, saya wahai Rasulullah, saya yang akan menjamin, saya yang akan mencukupi kehidupan mereka. Fakanu, maka adalah ketiga orang itu akhirnya inda Thalhah, berada di sisi, berada dalam naungan perlindungan Thalhah bin Ubaidillah. Fa ba'san nabiyyu ba'san, lalu kemudian Rasulullah atau Nabi mengutus ba'san, suatu utusan, yaitu pasukan perang. Ya, fa kharaja fihi ahaduhum, kemudian salah seorang di antara mereka, salah seorang di antara ketiga orang sahabat ini ikut, ya keluar ikut bersama pasukan. Fastushhida, lalu orang tersebut mati syahid. Summa ba'asa ba'san, kemudian Rasul juga mengutus ya utusan lagi untuk berperang, yaitu pasukan. Kemudian faharaja fihi ahar, lalu kemudian salah seorang dari yang lain yaitu juga keluar ikut bersama pasukan untuk berperang sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah. Fastushhida, maka dia pun mati syahid. Jadi orang yang pertama
dengan orang kedua dengan satu jarak sekian, kedua-duanya pergi, ia ikut pasukan kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir, kedua orang ini terbunuh. Summa mata salis, kemudian orang yang ketiga dari 3 orang sahabat ini juga ikut meninggal, ya wafat, yaitu ala firashihi, di atas tempat tidurnya. Ya bukan ikut berperang, tapi wafatnya di tempat pembaringannya. Qala Tolha, kemudian Tolha bercerita, fara'aitu haula'i salasah alladzi kanu indi fil jannah. Aku lihat, aku bermimpi ketiga orang yang berada di bawah perlindunganku, di bawah naunganku, ya, yang aku jamin, yang aku cukupi kehidupan mereka. Ketiga orang itu fil jannah, ada di dalam surga. Fara'aitul maita ala firasyi, dan aku lihat orang yang mati di tempat tidurnya itu amama, berada di hadapan, berada di depan mereka. Ya, dibandingkan dengan 2 orang sahabatnya yang mati syahid. Wa ra'aitul ladzi istushhida akhiran yalihi, dan aku lihat orang yang mati syahid yang terakhir, ya, jadi orang yang kedua itu, ya, sahabat yang kedua meninggal dalam perang itu, aku lihat yalihi, berada di belakangnya, di belakang orang yang mati di tempat tidurnya. Wa ra'aitu awwalahum akhiram, sedangkan aku lihat orang yang meninggal pertama, yaitu orang yang mati syahid pertama itu, aku lihat akhirahum, berada di belakang mereka. Qala, maka kemudian berkata, yaitu Tolha bin Ubaidillah, fadakhalani min dzalika, maka masuklah ke dalam diriku rasa heran. Aku heran, ya, dengan kejadian tersebut. Fa'ataitun Nabi, lalu aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu, lalu aku ceritakan yang demikian itu kepada beliau. Faqala, maka Rasul bersabda, wa ma ankarta min dzalik, apa yang membuat engkau mengingkari, apa yang membuat engkau merasa heran dari hal tersebut? Laisa, tidak ada ahadun, seseorang pun, afdola, yang lebih utama, yang lebih afdol indallah, di sisi Allah azza wajal, min, daripada mukmin, seorang mukmin, yu'ammiru, yang dia memakmurkan, yang dia meramaikan fil Islam, dalam Islam, dengan tasbihnya, wa takbirihi, dan takbirnya, wa tahlilihi, dan kalimat tahlilnya. Ya, jadi seseorang itu, ya, menjadi mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, ya, apalagi dia seorang mukmin, jikalau dia memakmurkan, yaitu Islam ini, dengan aneka ragam amal soleh, kendati pun dalam bentuk tasbih, takbir, dan tahlil. Nah, jadi kalau kisah yang pertama itu 2 orang, di sini 3 orang. Yang satu kedua di antara 2 sahabat ini mati terbunuh, ya, mati dalam peperangan, sedang yang ketiga adalah mati di tempat tidur. Tetapi Tolha bermimpi melihat ketiga orang itu, ternyata orang yang mati di tempat tidur ini ternyata posisinya berada lebih dulu di depan masuk ke dalam surga dibandingkan 2 orang sahabatnya. Nah, apa yang menyebabkan demikian? Ya, apa yang menjadi penyebab demikian? Ini yang barangkali timbul rasa heran dari Tolha bin Ubaidillah, ke orang yang mati syahid, ke orang yang mati terbunuh dalam peperangan, ia berada di belakang orang yang meninggal dalam kondisi biasa. Karena masalahnya adalah orang yang meninggal terakhir memanfaatkan waktunya dengan memperbanyak ibadah, apakah dengan tahlil, dengan tahmid, ya, dengan tasbih, atau dalam riwayat pertama itu dengan saum Ramadan, dengan sholat, dengan aneka ragam sholat yang diajarkan, dan seterusnya. Nah, itulah 2 riwayat yang menyebabkan, yang mendorong, yang harus memberikan motivasi kepada kita. Beruntunglah saudara-saudara, ya, yang memiliki, ya, usia yang yang panjang. Ya, sedangkan beberapa orang sahabatnya, beberapa orang kerabat lebih dulu dipanggil Allah. Ya, berapa banyak kita bersahabat, ya, dengan beberapa orang, apakah teman SD, SMP, SMA, atau teman kuliah. Ya, sedangkan teman-teman itu sudah berpulang ke rahmatullah, sudah pulang ke hadapan Allah. Ya, sedangkan kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Ya, dan berapa banyak pula kita mengalami bencana musibah, ya, dengan aneka ragam bencana atau musibah, dan Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup.
Dan berapa beruntungnya kita ketika musim pandemi kemarin Covid. Ya Allah masih memberikan kepada kita kesembuhan dari Covid. Ya, ketika Allah menimpakan kepada kita berbagai macam penyakit, ya Allah kemudian ya memberikan kepada kita kesembuhan sehingga kita masih berada di permukaan bumi ini. Beruntunglah kita. Tapi ingat, selama Allah memberikan kesempatan kepada kita hidup ini, lalu kita manfaatkan untuk ibadah. Sebagaimana 2 orang sahabat yang pertama, yang terakhir, 3 orang sahabat yang pertama juga yang terakhir, memanfaatkan sisa-sisa usia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian disia-siakan. Dengan selamatnya kita dari musibah, ya, dengan disembuhkan kita dari penyakit, dengan kita diberikan tempo hidup beberapa waktu lagi ke depan dibandingkan dengan sahabat-sahabat kita yang lebih dahulu meninggalkan kita, jangan kita sia-siakan. Ya, jadi manfaatkan ya usia yang diberikan kepada kita tambahan ini ya untuk hal-hal yang tidak berfaedah, apalagi untuk tujuan maksiat. Ya, oleh karena itu juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Di antaranya adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa aslih li akhirati allati fiha ma'asi. Ini kita ambil waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Allah jadikanlah waj'alil hayah, jadikanlah hidup ini ya ziyadah menjadi penambah kebaikan untukku, dan jadikanlah kematian itu menjadi rehat, ya istirahat kita dari melakukan keburukan-keburukan. Jadi ketika Allah memberikan kepada kita sekarang kehidupan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melihat, mendengar, kita masih bisa memegang dan seterusnya. Ya, maka manfaatkan kehidupan kita di sini untuk menambah kebaikan-kebaikan. Ya, terserah saudara-saudara, terserah sahabat-sahabat semua. Terserah apakah akan mengisi ya akhir hidup kita atau sisa-sisa hidup ini dengan hal-hal yang tidak berfaedah, dengan hanya sibuk dengan wisata kuliner, dengan wisata rekreasi, ya, atau dengan hal-hal yang sangat berfaedah, dengan menghadiri kajian-kajian, dengan membaca Al-Quran, dengan bersilaturahmi, ya, atau dengan berbagai macam perbaikan. Silahkan saudara pilih, ya. Atau bahkan berapa banyak orang-orang juga yang menyia-nyiakan sisa usianya itu dengan melakukan berbagai macam keburukan. Masih disibukkan dengan menggibah, masih disibukkan ya dengan merokok, masih disibukkan dengan melakukan hal-hal yang tercela yang lainnya. Ya, seakan-akan hidup itu tidak pernah puas. Mintalah kepada Allah agar Allah jadikan hidup kita ini menjadi penambah berbagai macam kebaikan. Ya, dan kalau juga Allah tentukan kepada kita kematian, mudah-mudahan kematian ini menjadi penutup, menjadikan kita rehat dari melakukan berbagai macam keburukan. Tetapi Allah mentakdirkan kita, menetapkan kepada kita sekarang kita masih hidup, maka manfaatkanlah. Jangan sia-siakan lisan kita ya dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang buruk, dari menggibah orang, memfitnah orang, ya, atau perbuatan-perbuatan buruk yang lain, ya. Tapi manfaatkanlah yaitu lisan kita ini untuk berzikir, untuk memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan menyampaikan ilmu-ilmu ya agama dan seterusnya. Jangan sia-siakan kaki ini. Janganlah kita melangkah ke tempat-tempat yang sia-sia atau ke tempat-tempat yang diharamkan. Manfaatkan kaki ini datang ke majelis-majelis ilmu, ke masjid untuk sholat berjamaah. Begitu juga telinga, janganlah dimanfaatkan untuk hal-hal yang sia-sia atau bahkan mengandung maksiat. Apakah kita suka mendengar ghibah atau gunjing, ya, atau kita mendengarkan musik atau yang lain-lainnya. Tapi manfaatkanlah untuk mendengarkan kajian-kajian, untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah dan seterusnya. Silakan saudara memilih. Sisa usia kita dimanfaatkan untuk apa? Ya, nanti saudara sendiri yang akan menuai hasilnya. Saudara sendiri yang nanti akan memetik
yaitu hasil dari apa yang saudara lakukan. Maka sebab itu, bagi saudara-saudaraku yang ingin husnul khotimah, yang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan kelak nanti di hari kiamat, manfaatkan sisa-sisa umur ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakannya. Dan juga manfaatkan sisa-sisa umur kita ini untuk meninggalkan aneka ragam kemaksiatan, aneka ragam dosa, aneka ragam yaitu hal-hal yang dilarang oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita nanti memetik hasil kebaikan di hari kiamat. Maka sebab itu jangan sia-siakan, jangan kita buang waktu kita begitu saja, karena usia itu makin berkurang. Semakin hari jatah hidup kita di dunia ini akan makin berkurang. Setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan akan berkurang. Baru kemarin kita merasakan hari Jumat, sekarang Jumat sudah lewat. Baru kemarin kita merasakan bagaimana kita menyembelih kurban. Sekarang sudah hampir pertengahan, kita akan berjumpa lagi mudah-mudahan dengan ibadah kurban. Baru kemarin kita merasakan yaitu bulan Ramadan, di mana kita giat di dalam beribadah, dan mungkin tidak terasa kita akan mendekati lagi yaitu bulan Ramadan berikutnya insyaallah. Jadi tidak berasa. Tahu-tahu kita sebagaimana teman-teman kita sudah dipanggil oleh Allah. Dan kalau kita ini menyia-nyiakan, kita akan menyesal. Karena umur kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana kata Nabi, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an khamsin. Tidak akan bergeser kaki manusia sampai ditanya tentang 5 perkara. Salah satunya adalah an umrihi fima afnah. Yang ditanya tentang umur, pada apa dia habiskan. Nah, selama kita memiliki umur sekian, apakah umur 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Nah, selama kita berumur seperti itu, apa yang kita manfaatkan dengan usia kita? Makanya akhiri hidup kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Jangan menyia-nyiakan, karena boleh jadi orang-orang terdahulu dari sisi kemuliaan mereka lebih mulia. Mereka itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka adalah orang yang berdakwah. Tetapi ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup, manfaatkan supaya kita bisa mengejar amal-amal mereka. Mudah-mudahan kita juga bisa mengejar amal-amal itu mereka untuk mendapatkan pahala-pahala kebaikan kelak nanti di hari kiamat. Jangan sia-siakan waktu sekejap pun, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kelak di hari kiamat akan diminta pertanggungan jawab. Itu aja barangkali yang mudah-mudahan bisa memberikan faedah untuk saudara-saudaraku, agar betul-betul memanfaatkan sisa-sisa usia, sisa-sisa waktu sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa bertahan hidup, berapa hari lagi, berapa pekan lagi, berapa bulan atau tahun lagi kita masih bisa menghirup udara di dunia ini. Kita masih bisa melihat istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita. Karena sebahagian besar teman-teman kita dalam usia seperti sekarang ini sudah banyak yang yang sudah tidak ada, karena mereka sudah menghadap yaitu kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan berfaedah, dan insya Allah akan kita pelajari hadis-hadis berikutnya. Dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم